Awan berlama-lama di atas puncak gunung saat ruang angkasa beriak. Gelombang demi gelombang energi belang-belang muncul dengan cepat. Itu melonjak ke tubuh pemuda yang duduk di tepi puncak gunung dari segala arah. Menghadapi pencurahan energi yang tak ada habisnya ini, tubuh Xiao Yan juga tampak seperti lubang tanpa dasar. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda terisi terlepas dari bagaimana energi mengalir ke dalam dirinya. Xiao Yan telah mempertahankan keadaan ini selama 3 hari sejak dia mengkonsumsi pil Huang Perkasa. Tubuhnya seperti batu yang tidak bergerak selama 3 hari ini. Hanya pusaran energi yang berulang kali berputar di atas kepalanya di puncak gunung yang mengeluarkan suara melolong lembut. Kekuatan obat yang sangat besar dari pil Huang Perkasa di dalam tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi douqi yang mengalir seperti air banjir di dalam pembuluh darah Xiao Yan. Selain itu, energi alam dalam jumlah yang tak henti-hentinya mengalir dari alam. Itu disempurnakan oleh api surgawi, berubah menjadi douqi murni yang bergabung ke dalam kelompok energi besar ini. Meskipun ada sejumlah besar energi alam, douqi murni yang tersisa, yang diserap Xiao Yan, berjumlah kecil setelah banyak penyempurnaan. Namun, itu setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Air yang terkumpul akhirnya akan membentuk sungai sementara air yang menetes akhirnya akan menembus batu. Akumulasi seperti itu dari waktu ke waktu akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Douqi dalam sebagian besar praktisi diperoleh dengan cara ini. Mengandalkan pil obat untuk meningkatkan kekuatan adalah jalan pintas. Itu tidak dapat digunakan secara berlebihan atau seseorang akan gagal mencapai level yang lebih tinggi karena kecepatan pelatihan yang lebih cepat. Namun, jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak pernah menggunakan pil Dou Spirit ketika dia berada di kelas Douang. Karenanya, dia tidak termasuk dalam kategori terlalu sering digunakan. Pelatihan Xiao Yan berlangsung cukup lama. Kekuatan obat dari pil Huang Perkasa di dalam tubuhnya telah sepenuhnya disempurnakan sehari sebelumnya. Namun, dia tidak segera bergerak. Sebaliknya, ia memilih untuk melanjutkan pelatihan. Ini karena dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan obat dari pil Huang Perkasa saja tidak akan cukup untuk memungkinkannya meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Dia selalu mengejar kesempurnaan dalam segala hal yang dia lakukan. Itu adalah kesempatan emas kali ini. Secara alami, dia perlu menggenggamnya dan meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. 4 hari berlalu saat Xiao Yan mempertahankan sikap ini. Selama 7 hari ini, Xiao Yan telah menempatkan semua perhatiannya untuk menyerap energi alam. Di bawah penyerapan yang tak henti-hentinya ini, douqi yang mengalir di dalam nadinya secara bertahap melonjak dan menjadi kuat. Setiap kali itu beredar, itu akan menghasilkan energi yang tak henti-hentinya. Perasaan penuh seperti itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengaum di langit. Tentu saja, dorongan seperti itu secara alami ditekan olehnya. Dia jelas tahu bahwa jika dia meraung, kerja keras yang dia lakukan selama pelatihannya kemungkinan akan sia-sia. Waktu berlalu dengan cepat selama pelatihan. Puncak gunung masih sepi seperti dulu. Kadang-kadang, boneka iblis bumi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melontarkan pukulan ke arah tempat yang tidak jauh dari gunung. Kekuatan yang menakutkan menembus udara dan menghancurkan Magical Beast, yang telah terbang dalam radius 100 meter dari puncak gunung, menjadi tumpukan daging. Selama periode waktu ini, puncak gunung ini pada dasarnya telah menjadi tanah terlarang di pegunungan. The Magical Beast yang menderita beberapa kerugian juga telah belajar untuk menjadi lebih patuh. Mereka akan mengambil jalan memutar saat melewati tempat ini. Oleh karena itu, pelatihan Xiao Yan berkembang dengan cara yang sangat stabil. Sedikit aktivitas akhirnya muncul pada pagi hari ke-8. Pusaran energi di atas kepala Xiao Yan bergetar beberapa kali sebelum perlahan-lahan menyebar. Ruang berfluktuasi di sekitarnya juga secara bertahap kembali ke keadaan tenangnya. Pusaran energi telah menghilang untuk beberapa saat sebelum kelopak mata Xiao Yan mulai bergerak dengan lembut. Sesaat kemudian, mereka perlahan dibuka. Mata hitam pekat itu kuno namun biasa saja. Mereka begitu tenang hingga mereka tampak baru saja bangun. Tidak ada riak sedikit pun di dalam diri mereka. Segel pelatihan tersebar dengan lembut.
Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan tangannya terentang dengan datar. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan douki yang melonjak yang mengalir di dalam nadinya segera mulai berputar. Akhirnya, itu seperti seekor kuda yang kehilangan kendali saat melarikan diri dari pembuluh darah Xiao Yan dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dengan douki yang agung telah bergabung dengan setiap bagian tubuh Xiao Yan, cahaya tajam tiba-tiba muncul di mata hitam gelap Xiao Yan. Auranya juga naik ke atas saat ini. Itu dengan cepat menembus level bintang 7 dan menyeberang ke level bintang 8. Aura tidak berhenti setelah menembus ke level bintang 8. Sebaliknya, itu melonjak dengan liar. Pakaian di tubuh Xiao Yan berkibar tanpa adanya angin, dan batu yang diduduki Xiao Yan juga mengeluarkan suara retakan. Beberapa garis kecil muncul di batu. Kabut yang menyelimuti sekitarnya juga tampaknya telah ditarik oleh sepasang tangan yang tak terlihat. Kabut membengkak dengan cepat. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya mencapai puncak bintang ke-8. Lapisan film yang tidak terlihat tiba-tiba muncul dan menekan aura yang naik. Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya tiba-tiba saat dia merasakan perasaan tersumbat yang samar. Dia tidak berhenti sampai di sini. Sebaliknya, dia tiba-tiba berdiri dan melolong panjang ke arah langit. Teriakan seperti burung bangau langsung menembus awan dan bergema di pegunungan. Itu lama sebelum tenang. Raungan itu berlangsung cukup lama, seolah-olah ada nafas yang dipaksa untuk mencapai batasnya. Wajah Xiao Yan juga menjadi merah padam karena ini. Pembuluh darah hijau berdenyut seperti cacing tanah di wajahnya, memberinya penampilan yang garang. Hancurkan! Tangan Xiao Yan terkepal erat. Bongkahan batu besar di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Fragmen batu terbang ke segala arah saat teriakan keras keluar dari mulut Xiao Yan. Retak! Di suatu tempat, lapisan yang tidak ada rusak. Aura milik Xiao Yan, yang telah berhenti naik sekali lagi, menembus level bintang ke-8, akhirnya berhenti di bintang ke-9. Aura itu baru saja menembus bintang ke-9 ketika tiba-tiba berhenti. Tubuh Xiao Yan runtuh dengan cara yang lelah. Tangannya menopang dirinya di tanah sementara dia terengah-engah berulang kali dengan wajah memerah. Meski anggota tubuhnya sudah menjadi lemah, ada kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Dia tahu bahwa saat ini dia telah menembus ke tingkat bintang ke-9 dengan bantuan dari pil Huang Perkasa dan resolusinya sendiri. Dengan kata lain, Xiao Yan saat ini adalah bintang Dou Huang 9. Hanya ada selisih satu bintang dengan kelas Dou Song. Meskipun bintang yang satu ini telah menghentikan ahli yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Dou Song ini bukanlah akhir hidupnya. Orang kecil. Tidak buruk. Anda benar-benar tahu bagaimana mendorong sedikit pada saat seperti itu, mengandalkan kemauan Anda untuk maju. Aku yang dulu belum pernah melihat ini selama bertahun-tahun. Desahan Tianhuo Zunse perlahan-lahan keluar sementara Xiao Yan terengah-engah. Pak Tua Yao telah memujiku terlalu tinggi. Hanya saja ada istirahat yang tertahan di hati saya, dan saya ingin meludahkannya. Namun, tidak terduga bahwa saya menerobos penghalang ini. Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya dan tertawa. Setelah kelelahan sebelumnya, dia bisa merasakan douki yang agung melonjak melalui tubuhnya. Perasaan lelah itu dengan cepat menghilang. Terlepas dari bagaimana itu terjadi, itu masih bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai, Tianhuo Zunse tertawa. Xiao Yan berseri-seri. Dia berdiri dari tanah dan memutar tubuhnya. Tulang-tulangnya mulai berderak. Perasaan nyaman, yang datang dari dalam tubuhnya, menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar mengerang. Apakah ini perasaan Dou Huang bintang 9? Ini memang sangat kuat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melontarkan pukulan. Ruang di depannya segera berfluktuasi. Ledakan sonik yang tajam terbentuk di tinjunya, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan-kekuatan ini benar-benar beberapa kali lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Setelah menghirup udara yang agak lembab, Xiao Yan menoleh. Dia melirik boneka iblis bumi sebelum tanpa sadar tersenyum. Menggunakan benda ini sebagai penjaga sangat bagus. Sekarang setelah saya mengkonsumsi pil Huang Perkasa, saya harus meninggalkan tempat ini.
Setelah membunuh Chen Yun, kemungkinan pavilion petir angin tidak akan menerima pukulan seperti itu saat berbaring. Sekarang bukan waktu terbaik untuk berhadapan langsung dengan mereka. Aku harus mencari kota dengan lubang cacing dan meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi dari mereka. Mencoba yang terbaik untuk melewati kelas Dou Huang secepat mungkin adalah hal yang paling penting. Xiao Yan merenung sejenak. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan menyimpan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu sayap tulang kristal diperluas dari belakang punggungnya. Angin kencang bertiup dengan kepakan sayap tulang, meniup kabut di sekitar puncak gunung. Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar sebelum terbang ke pintu keluar pegunungan. Hutan akhirnya menjadi jarang setelah Xiao Yan terbang melalui pegunungan selama beberapa jam atau lebih. Garis besar kota juga samar-samar muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan mendarat tidak jauh dari kota. Setelah itu, dia dengan cepat menuju ke pintu masuk kota. Namun, dia ragu sejenak saat melihat beberapa sosok manusia di jalan. Dia mengeluarkan doupeng dari cincin penyimpanannya, menutupi kepalanya, dan akhirnya berjalan menuju kota. Tatapan Xiao Yan berhenti di pintu masuk kota saat dia dekat dengannya. Cukup banyak sosok manusia berkumpul di sana. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa kata seperti, ingin. Dengan sedikit cemberut, Xiao Yan mendekati pintu masuk kota tanpa ada yang memperhatikan. Tatapannya menyapu dinding tempat kerumunan berkumpul dan matanya segera mengeras. Kertas perak cerah ada di tembok kota. Itu berisi potret seseorang di atasnya. Anehnya, itu adalah kepala Xiao Yan. Di bawah gambar itu ada segel berbentuk menara berwarna perak. Lencana ini pernah muncul di dada Chen Yun. Jelas, ini adalah poster buronan. Targetnya adalah Xiao Yan. Banyak orang yang penasaran berkumpul di depan poster buronan. Banyak diskusi bermunculan. Dikabarkan bahwa orang kecil ini membunuh Chen Yun dari pavilion utara petir angin. Tidak heran pavilion utara petir angin telah mengeluarkan perintah yang diinginkan. Betulkah? Orang ini terlihat tidak lebih tua dari usia 20-an. Chen Yun itu adalah seorang elit Douzong. Anda belum pernah mendengar tentang masalah ini di kota Tianbei tempo hari. Klan Hong dari kota Tianbei telah berubah menjadi negara yang menyedihkan. Apa gunanya mengeluarkan perintah buronan sekarang? Tidak ada yang tahu kemana dia kabur juga. Dia mungkin sudah meninggalkan wilayah utara. Pavilion petir angin tidak hanya mengeluarkan perintah yang diinginkan, tetapi klan Han dari kota Tianbei juga telah ditempatkan dalam tahanan rumah oleh orang-orang dari pavilion utara petir angin. Mereka harus berpikir untuk menggunakannya untuk memaksa Xiao Yan keluar. Namun, bukan berarti Xiao Yan bodoh. Bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam perangkap mereka ketika dia tahu dengan jelas bahwa ada 3 ahli dari pavilion utara petir angin di kota Tianbei. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat mendengar kalimat terakhir. Wajahnya di bawah doupeng tiba-tiba berubah muram. Tinjunya yang kencang juga mengeluarkan suara retak. Pavilion petir angin. Sebuah suara yang berisi pembunuhan menyeramkan dengan lembut merembes keluar dari celah di antara gigi Xiao Yan. Kemarahan dan kebencian di dalamnya tidak sedikit pun tersembunyi. Jelas, Xiao Yan menjadi sangat marah saat ini. Dirinya yang biasanya tanpa ekspresi telah melepaskan amarah yang telah dia tekan di dalam hatinya. Sosok manusia berdiri di atas lautan pepohonan yang hijau subur. Tatapannya mengarah ke langit utara dan alisnya sedikit kusut saat sinar matahari mendarat di wajahnya. Pada saat ini, wajah ahli ini tiba-tiba mengungkapkan keraguan dan penyesalan. Sepertinya ekspresi ini akan menyebabkan lawannya merasa sangat terkejut. Orang yang sangat kejam ini sebenarnya bisa membuat ekspresi seperti itu. Klan Han ditahan sebagai tahanan rumah oleh pavilion petir angin memang sesuatu yang tidak diharapkan Xiao Yan. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, klan Han memiliki cukup banyak bobot di dalam kota Tianbei. Apalagi, mereka tidak ikut campur dalam masalah ini. Tanpa diduga, para bajingan dari pavilion petir angin bertindak dengan cara yang begitu tercela. Tujuan dari pavilion petir angin, dengan menyebarkan berita bahwa klan Han ditahan di bawah tahanan rumah, adalah sesuatu yang jelas, bahkan tidak layak untuk disebutkan.
Mereka ingin memaksa Xiao Yan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan mereka. Xiao Yan yakin bahwa kota Tianbei kemungkinan besar sudah ditempati oleh para ahli dari pavilion petir angin saat ini. Saat dia mengungkapkan dirinya, kemungkinan dia akan menghadapi pertempuran yang sangat intens. Saat ini, kota Tianbei sudah menjadi jebakan, menunggu Xiao Yan jatuh. Perangkap ini tidak benar-benar disembunyikan oleh pavilion petir angin. Selain itu, mereka juga tidak mungkin menyembunyikannya. Bahkan orang biasa pun sadar akan apa itu. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak menyadarinya? Jika seseorang benar-benar membicarakannya, tidak mungkin bagi pihak lain untuk sepenuhnya mengabaikan tindakan seperti itu kecuali orang itu berhati dingin. Yang disebut jebakan ini secara alami tidak akan efektif pada orang-orang seperti itu. Namun, Xiao Yan bukanlah orang yang berhati dingin. Terhadap musuh, dia mungkin bisa berhati dingin. Namun, untuk orang normal atau mereka yang dia kenal, dia sangat baik dan kepribadiannya ini memungkinkan dia untuk memiliki beberapa teman dan ahli yang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang seperti Hai Bodong, Peri Kecil, Ratu Medusa bahkan Tianhuo Zunse semua merasakan ini. Mereka yang berhati dingin bahkan kepada teman-temannya akan kesulitan membuat orang lain memperlakukan mereka dengan tulus. Poin ini adalah bagian dari pesona Xiao Yan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan mendesah, pavilion petir angin benar-benar penuh kebencian. Ia ingin memaksa saya keluar. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Bajingan kecil, apakah Anda berniat untuk pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi oleh para ahli sekarang. Tawa tua terdengar di dalam hati Xiao Yan. Orang hebat memiliki hal-hal yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Masalah ini adalah sesuatu yang saya gelisah. Mengingat karakter saya, sulit bagi saya untuk hanya berdiri diam di samping. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kata-kata ini memang benar. Aku yang dulu membenci tipe orang yang melibatkan teman-temannya dan akhirnya bertindak dengan sikap malu-malu. Meskipun Anda masih cukup muda, Anda sangat cocok dengan selera saya yang dulu. Jika Anda tidak menyebutkan bahwa Anda sudah memiliki seorang guru, Anda tidak akan menjadi pilihan yang buruk untuk seorang murid. Tianhuo Zunse tertawa terbahak-bahak. Tuan Yao telah memujiku terlalu tinggi. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang kristal perlahan menyebar. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo kita bergerak. Tenang, selama aku yang dulu masih ada, aku akan menjamin bahwa tidak ada yang akan menyakitimu selama kita tidak bertemu dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong. Tianhuo Zunse tertawa keras. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Tua Yao. Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lautan pepohonan hijau yang tak berujung. Sebuah kebanggaan tanpa sadar melonjak di dalam hatinya, dan dia mengeluarkan raungan yang jelas ke arah langit. Teriakan itu seperti jeritan burung bangau yang bergema tanpa henti di atas lautan pepohonan. Bahkan jika pavilion petir angin Anda telah mengubah kota Tianbei menjadi tempat yang sangat berbahaya, saya, Xiao Yan, tetap tidak akan takut. Teriakan itu perlahan terdengar sebelum sayap tulang di punggung Xiao Yan dikepakkan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas ke arah kota Tianbei. Suasana di dalam kota Tianbei agak aneh selama beberapa hari ini. Ini karena semua orang tahu bahwa cukup banyak ahli dari kota Tianbei telah bergegas atas perintah. Mereka telah menyebabkan banyak faksi di dalam kota menjadi cemas. Dengan kekuatan pavilion petir angin, mereka tidak akan memiliki kualifikasi sedikit pun untuk melawan jika pavilion petir angin ingin mengusir mereka. Untungnya, bagaimanapun, hal yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Para ahli dari pavilion petir angin tidak melakukan apapun pada mereka. Hal pertama yang dilakukan orang-orang ini saat tiba di rumah klan Han. Tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Seluruh klan dipenjara di Manor. Meskipun klan Han memiliki kekuatan yang cukup besar dalam kota Tianbei, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi pavilion petir angin. Tetua Agung dari klan Han, Han Fei, mungkin telah bertarung dengan para ahli dari pavilion petir angin dalam kemarahan saat itu,
Tetapi dia hanya bisa menyerah meskipun merasa tercekik di dalam hatinya ketika tiga sesepuh dari paviliun utara petir angin menyerang bersama. Kekuatannya paling banyak bisa bertarung dengan satu penatua. Dia pasti akan dikalahkan jika ketiganya menyerang bersama. Namun, perlawanan Han Fei bukannya tidak berpengaruh.